Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai aturan yang melarang anggota Paskibraka perempuan berjilbab ini adalah pelanggaran konstitusi sehingga harus dicabut. Ya, aturan baru yang ditekan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut tidak mencerminkan sikap Pancasilais yang menghormati perbedaan keyakinan. Larangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka menggunakan jilbab saat bertugas pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN menuai kecaman publik. Polemik bergulir setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan aturan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap Paskibraka. Akibatnya, 18 Paskibraka putri dari berbagai daerah yang berjilbab terpaksa melepas hijab mereka pada upacara pengukuhan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun angkat suara terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka. Ketua MUI Bidang Dakwah Khalil Nafis mendesak aturan tersebut dicabut karena melanggar konstitusi. Alasan BPIP yang mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan tidak bisa dibenarkan. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita. Dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional yang dijamin untuk menjalankan ajaran agama. BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu, dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Desakan agar BPIP mencabut aturan pelarangan berjilbab bagi Paskibraka putri juga disuarakan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Ia bahkan mengancam akan menarik Paskibraka asal Sumatera Barat jika tetap dipaksa untuk melepas jilbab saat akan bertugas pada kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih di IKN pada 17 Agustus mendatang. Terbalik ini, kalau waktu itu kita dituduh di Sumatera Barat memaksakan kepada orang yang bukan Islam, ya, dalam kenyataannya tidak. Tapi sekarang ini justru terbalik gitu. Ya, mereka yang sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual semenjak SD, apalagi sepengetahuan kami, anak-anak yang tampil ini semenjak SD-nya, SMP-nya, dan SLTA sekarang ini, ya, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau tadi dikatakan adalah tidak terpaksaan, kalau memang yang membuat peraturan itu dari BPIP dan kemudian suruh mendatangkan kepada para generasi muda seperti itu, saya kira memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Baik. Maka itu makanya ini perlu dievaluasi apa yang sudah lakukan ini. Maka itu kami di Sumatera Barat ini protes kepada apa yang telah dilakukan oleh panitia dalam pengukuhan malam tadi. Dan kami harap ini tidak terulang dalam pengibaran bendera nanti. Kalau seandainya itu tetap dilakukan seperti itu, maka kami akan menarik anak kami dari pasukan ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur pada 13 Agustus lalu. Dalam pengukuhan tersebut, seluruh anggota Paskibraka putri tidak memakai jilbab. Padahal ada 18 anggota Paskibraka putri yang berasal dari 18 provinsi yang sebelumnya menggunakan jilbab. Aturan ini pun dinilai janggal karena pada tahun-tahun sebelumnya anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan
mengenakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.